Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Disriani Rahayu dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, dengan NIM 72114202009. Di sini saya akan menjelaskan motivasi dari konsep menuju penerapan dalam mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen Bapak Prabowo Yudo Jayanto, SE MSA. Memotivasi dengan desain pekerjaan, model karakteristik pekerjaan. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan atau job design merupakan suatu cara di mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan diorganisasikan. Model karakteristik pekerjaan atau job karakteristik model adalah suatu model yang mengusulkan bahwa suatu pekerjaan dapat digambarkan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan, yaitu keahlian yang bervariasi, identitas tugas, signifikan tugas, kemandirian, dan umpan balik. Yang pertama, keahlian yang bervariasi, yaitu kondisi yang mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas berbeda yang bervariasi sehingga pekerjaan dapat menggunakan keahlian dan bakat yang terspesialisasikan. Yang kedua, identitas tugas, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasikan hasil kerja. Yang ketiga, signifikansi tugas, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan memiliki dampak yang cukup besar pada kehidupan atau pekerjaan yang lain. Keempat, kemandirian, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, independensi, dan keleluasaan dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur untuk melaksanakannya. Terakhir, umpan balik, yaitu keadaan di mana pelaksanaan aktivitas pekerjaan menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja Anda. Skor motivasi potensial. Skor motivasi potensial atau motivating potential score adalah indeks prediktif yang menunjukkan motivasi potensial yang ada di suatu pekerjaan. Skor motivasi potensial dihitung dengan cara MPS sama dengan keahlian yang bervariasi ditambah identitas tugas ditambah signifikansi tugas dibagi 3 dikali kemandirian dikali umpan balik. Bagaimana pekerjaan dapat didesain ulang? Yang pertama, rotasi kerja adalah pergeseran pekerja secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya dengan persyaratan keahlian yang sama pada level organisasi yang sama. Kelebihan dari rotasi pekerjaan yaitu mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi, dan membantu para pekerja memahami dengan baik bagaimana pekerjaan mereka memberikan kontribusi bagi organisasi. Kelemahan dari rotasi pekerjaan yaitu biaya pelatihan meningkat, dan memindahkan seorang pekerja ke dalam posisi baru akan menurunkan produktivitasnya. Kedua, pengayaan pekerja adalah memperluas pekerjaan dengan meningkatkan keadaan di mana pekerja mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Manajemen memperkaya pekerjaan dengan cara yang pertama, menggabungkan tugas-tugas, yaitu menyatukan kembali tugas-tugas yang terpisah untuk membentuk modul kerja yang baru. Kedua, membentuk unit kerja yang alamiah, yaitu membuat tugas-tugas dari pekerja menjadi dapat teridentifikasi dan bermanfaat secara keseluruhan. Ketiga, membangun hubungan dengan klien, yaitu meningkatkan hubungan langsung antara para pekerja dan klien. Keempat, memperluas pekerjaan secara vertikal, yaitu memberikan para pekerja tanggung jawab dan kendali yang sebelumnya dimiliki oleh manajemen. Yang kelima, membuka sarana umpan balik, yaitu membiarkan para pekerja mengetahui seberapa baik yang mereka kerjakan dan apakah kinerja mereka mengalami peningkatan, semakin memburuk atau tetap bertahan konstan. Desain pekerjaan relasional, yaitu merancang ulang pekerjaan atas dasar teori karakteristik pekerjaan yang cenderung membuat pekerjaan menjadi lebih memotivasi orang-orang secara intrinsik. Salah satu cara untuk membuat pekerjaan menjadi lebih proporsional dalam memotivasi adalah menghubungkan dengan lebih baik para pekerja dengan penerima manfaat dari pekerjaan mereka. Manajer juga dapat mengingatkan para pekerja secara langsung dengan para penerima manfaat. Alternatif pengaturan pekerja. Yang pertama, flex time adalah jam kerja yang fleksibel. Manfaat dari flex time meliputi penurunan ketidakhadiran,
meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya lembur, menurunkan kebencian kepada manajemen, menghilangkan kemalasan, dan meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Yang kedua, pembagian kerja atau job sharing adalah suatu pengaturan yang memungkinkan dua individu atau lebih untuk membagi pekerjaan yang memiliki jam kerja tradisional 40 jam dalam satu minggu. Yang ketiga, bekerja jarak jauh adalah bekerja dari rumah sedikitnya 2 hari dalam seminggu dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan kantor pusat. Terdapat 3 kategori jenis perusahaan yang memungkinkan diri sendiri untuk bekerja jarak jauh, yaitu tugas penanganan informasi secara rutin, aktivitas yang gesit, dan para profesional, serta tugas-tugas yang terkait dengan pengetahuan lainnya. Konteks sosial dan fisik dari kerja. Yang pertama, karakteristik sosial. Dukungan sosial memberikan para pekerja kesempatan untuk menjelaskan peranan kerja mereka dan seberapa baiknya mereka dalam bekerja. Dukungan sosial memberikan para pekerja kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh panduan mengenai kerja mereka. Kedua, karakteristik pekerja. Konteks kerja mempengaruhi kepuasan kerja. Suasana yang panas, suara keras, dan berbahaya kurang memuaskan daripada bekerja dalam suatu lingkungan dengan cuaca terkendali, relatif hening, dan aman. Keterlibatan pekerja atau employee involvement, yaitu suatu proses partisipatif yang menggunakan input pekerja untuk meningkatkan komitmen mereka kepada kesuksesan organisasi. Contoh-contoh keterlibatan pekerja. Yang pertama, manajemen partisipatif, yaitu suatu proses yang mana para bawahan berbagai derajat, kekuasaan, pengambilan keputusan yang signifikan dengan para atasan langsung. Kedua, partisipasi representatif, yaitu suatu sistem yang mana para pekerja berperan serta dalam pengambilan keputusan organisasi melalui sekelompok kecil representatif pekerja. Menggunakan imbalan untuk memotivasi para pekerja. Apa yang dilakukan untuk menggaji? Dengan menciptakan suatu struktur gaji. Beberapa organisasi lebih memilih untuk membayar gaji di atas pasaran, sementara beberapa lainnya akan ketinggalan pasar karena mereka tidak dapat mengusahakan untuk membayar gaji sesuai dengan tingkat pasar. Atau mereka bersedia menanggung biaya pembayaran gaji sesuai dengan tingkat pasar, atau mereka bersedia untuk menanggung biaya pembayaran gaji di bawah pasar. Bagaimana menggajinya? Memberikan imbalan kepada para pekerja melalui program pembayaran gaji yang bervariabel. Program gaji yang bervariabel atau variable pay program adalah suatu rencana pembayaran gaji yang mendasarkan pada porsi gaji pekerja pada beberapa individu dan atau ukuran kinerja organisasi. Tipe program pembayaran gaji bervariabel. Pertama, pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja, yaitu suatu rencana pembayaran gaji yang mana para pekerja dibayar dalam jumlah yang tetap atas setiap unit produksi yang diselesaikan. Yang kedua, pembayaran gaji berdasarkan prestasi, yaitu suatu rencana pembayaran gaji yang didasarkan pada peringkat penilaian kinerja. Yang ketiga, bonus, yaitu suatu rencana pembayaran gaji yang memberikan imbalan kepada para pekerja atas kinerja terkini dan bukannya riwayat kinerja. Yang keempat, pembayaran gaji berdasarkan keahlian, yaitu suatu rencana pembayaran gaji yang menetapkan level gaji atas dasar berapa banyak keahlian yang para pekerja miliki atau berapa banyak pekerjaan yang dapat mereka kerjakan. Yang kelima, rencana pembagian laba, yaitu suatu program yang dilakukan oleh organisasi yang mendistribusikan kompensasi yang didasarkan pada beberapa penetapan formula yang dirancang di seputar profitabilitas perusahaan. Yang keenam, pembagian keuntungan, yaitu suatu rencana sekumpulan insentif yang didasarkan pada formula. Yang ketujuh, rencana kepemilikan saham pekerja, yaitu suatu rencana manfaat yang ditetapkan oleh perusahaan, yang mana para pekerja memperoleh saham seringkali di bawah harga pasar sebagai bagian dari manfaat mereka. Yang kedelapan, evaluasi variabel gaji, yaitu studi mendukung gagasan bahwa organisasi yang melaksanakan rencana pembagian laba memiliki level profitabilitas yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak melaksanakan rencana tersebut. Manfaat yang fleksibel, mengembangkan suatu paket manfaat. Manfaat yang fleksibel, mengindividualisasikan imbalan dengan memungkinkan setiap pekerja untuk memilih paket kompensasi yang sangat memuaskan kebutuhan dan situasi mereka saat ini.
Imbalan intrinsik, program penghargaan pekerja. Program penghargaan pekerja berkisar dari ucapan terima kasih yang dilakukan dengan spontan dan secara pribadi hingga program formal yang dipublikasikan secara luas. Kesimpulannya, kajian mengenai apa yang memotivasi para individu pada akhirnya merupakan kunci bagi kinerja organisasi. Para pekerja yang perbedaannya dihargai, yang perasaannya dinilai, dan yang memiliki kesempatan untuk bekerja dalam pekerjaan yang disesuaikan dengan kekuatan dan kepentingan mereka, akan lebih termotivasi untuk bekerja pada level yang paling tinggi. Partisipasi pekerja juga dapat meningkatkan produktivitas pekerja, komitmen pada tujuan kerja, motivasi, dan kepuasan pekerjaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.